Paul Tudor Jones adalah hedge fund manager dengan net worth sebesar 8 miliar US dollar atau sekitar 120 triliun rupiah. Kemarin dia di-interview oleh CNBC dan menurut saya dia sharing beberapa hal yang sangat penting yang menurut saya harus sharingkan kepada teman-teman semua. Jadi langsung saja kita bahas poin pertama, yaitu dia mengatakan all roads lead to inflation. Jadi saat ini US itu menghadapi masalah di mana debt to GDP-nya itu terus naik ya. Mereka ada masalah utang negara juga yang saat ini di angka 35 triliun US dollar, sebentar lagi 36 triliun US dollar ya. Itu adalah jumlah yang tidak akan bisa dibayar by the way. Dan solusi mereka untuk menghadapi masalah ini itu adalah strategi yang namanya inflate the debt away. Nah, artinya strateginya apa? Artinya ini adalah strategi di mana The Fed akan menurunkan suku bunga ke level yang rendah supaya satu, likuiditas akan meningkat. Karena kita tahu dengan suku bunga yang lebih murah, utang itu menjadi lebih murah. Ya, beban utang itu jadi lebih ringan. Jadi orang akan lebih banyak utang ya, dengan lebih banyak utang orang akan mendapatkan cash. Dengan cash mereka bisa mendapatkan spending power dan spending di dalam ekonomi ya akan meningkat. Dan dengan spending yang meningkat, GDP akan meningkat. Itu satu ya. Tapi dengan suku bunga yang lebih rendah, percetakan uang akan lebih cepat dan ini akan menyebabkan depresiasi nilai uang yang akan menyebabkan inflasi. Jadi nilai uang turun dan harga-harga barang ya, harga-harga barang itu akan naik ke atas, menyebabkan inflasi begitu. Nah, jadi karena inflasi terjadi, harga barang menjadi mahal, dan karena orang memiliki cash untuk di-spending dan ekonomi itu hidup berkat percetakan uang karena suku bunga turun, itu akan membuat ekonomi hidup begitu ya. Jadi ekonomi naik sementara nilai utangnya itu sebenarnya turun, guys. Mengapa bisa turun? Karena nilai utangnya, misalnya let's say utangnya tuh 35 triliun ya. Tahun ini 35 triliun sama tahun depan 35 triliun itu lebih mahal 35 triliun sekarang. Ini teman-teman harus paham, namanya time value of money ya. Di mana cash di masa depan itu selalu lebih mengecil nilainya. Nilai uang itu selalu depresiasi. Jadi sebenarnya 35 triliun sekarang itu lebih mahal daripada 35 triliun di masa depan. Jadi strategi inflate the debt away itu adalah mereka akan depresiasikan nilai uang mereka supaya beban utangnya itu makin ringan. Ya. Dan untuk solving the debt to GDP problem ya, dengan suku bunga yang lebih rendah, pastinya biaya utang ini akan lebih rendah kan. Sementara GDP pun akan naik, sehingga rasionya akan turun. Debt-nya mengecil, GDP-nya makin baik, nah makin naik, jadi rasionya akan turun. Gitu. Tapi pastinya strategi ini ada konsekuensinya dan konsekuensinya adalah hidup kita. Ya. Biaya hidup akan makin mahal dan nilai harta kita jika teman-teman pegang cash ya, nilai harta kita akan hancur. Jika kita punya tabungan 1M hari ini, tahun depan nominalnya masih 1M. Tetapi ya, 1M di masa depan itu nilainya akan lebih berkurang. Let's say begini ya, ideologinya begini. 1M hari ini let's say bisa beli rumah di Pondok Indah. Contoh ya, saya tahu ini contohnya absurd banget. Tapi contoh 1M hari ini bisa beli rumah di Pondok Indah. Tapi tahun depan 1M belum tentu bisa beli rumah di Pondok Indah karena nilai uangnya tuh turun. Begitu. Kenapa turun kok? Karena percetakan uang, gitu. Karena strategi inflate away the debt, gitu. Jadi all roads lead to inflation. Semua masalah yang dialami oleh central bank dan pemerintah itu solusinya cuma satu, cetak uang. Mau ekonomi krisis, cetak uang. Resesi, cetak uang. Depresi, cetak uang. Pandemik, cetak uang. Perang dunia, cetak uang. Semuanya akan menyebabkan percetakan uang. Ya. US debt, cetak uang gitu. Jadi karena kita tahu solusinya itu ujung-ujungnya cetak uang, kita harus mengamankan uang kita. Jangan pegang cash. Ya, jangan pegang cash, kita mau pegang aset. Begitu. Karena aset naik, sementara cash karena percetakan nilainya akan turun.
gitu ya. Dan I own zero fixed income. Ya, ini Paul Tudor Jones mengatakan dia tidak memegang sama sekali obligasi. Kenapa? Karena menurut saya satu alasannya adalah obligasi itu returnnya tidak mengalahkan depresiasi uang fiat. US dollar itu depresiasinya itu sekitar 5% per tahun. Sedangkan rupiah depresiasinya itu 7% per tahun. Ya. Dua-dua mata uang ini tahun demi tahun nilainya depresiasi. Tetapi mengapa kelihatannya dolar menguat? Alasannya cuma satu, karena dolar itu depresiasinya lebih rendah, lebih lambat. Sedangkan rupiah depresiasinya lebih cepat. Kenapa? Karena percetakan rupiah itu lebih cepat. Gitu. Ya, jadi ini cukup dalam pembahasannya. Semoga teman-teman paham. Jika tidak paham, silakan join Discord community saya, di mana saya akan mungkin jawab pertanyaan teman-teman semua. Begitu ya, jadi dia nggak pegang fixed income sama sekali ya. Also dengan suku bunga yang saat ini rendah ya, orang itu kurang tertarik untuk beli fixed income karena rates-nya sedang turun ya. Kedepannya rates lama sih karena suku bunganya tinggi, harga obligasinya akan naik. Cuman rates yang in the future karena interest rate sedang menurun, maka obligasi baru itu rate-nya akan lebih rendah. Begitu. Ya. Next, beliau mengatakan I'm long gold and Bitcoin to hedge against inflation. Jadi poin pertama mengatakan all roads lead to inflation. Semua masalah yang dihadapi oleh central bank dan juga pemerintah, mau itu masalah geopolitik atau masalah ekonomi, ujung-ujungnya solusinya satu, cetak uang. Ya. Dan ini adalah playbook dan strategi yang mereka akan selalu gunakan. Ya. Dan teman-teman harus tahu bagaimana memanfaatkannya. Jika teman-teman pegang cash, kalian tahu nih, mereka tuh cetak uang terus. Maka nilai cash kalian tahun demi tahun nilainya akan hancur, nilainya akan turun. Ini adalah alasan mengapa mungkin dulu teman-teman bisa beli nasi padang tuh 10.000. Nasi padang 10.000, lauk 2 atau 3. Sekarang nasi padang 50.000 guys. 50.000. Karena apa? Karena mereka terus cetak uang. Nilai uang hancur, membuat harga barang naik ke atas. Gitu. Bagaimana cara mengamankan uang kita? Kita harus beli aset. Jangan tabung cash, tabung aset. Ya, tabung antara emas atau Bitcoin. Pastinya ini bukan financial advice ya. Ini bukan financial advice. Gitu. Ya. Emas atau Bitcoin ini yang disarankan oleh Paul Tudor Jones. Dia juga menyarankan komoditas, dia juga menyarankan Nasdaq, tapi kan kita tidak bisa beli Nasdaq ya. Atau secara official ya, pastinya kalau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, teman-teman bisa beli Nasdaq juga. Tapi saya nggak tahu itu beneran official ownership atau hanya ETF-nya saja atau bagaimana CFD doang atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Tapi menurut saya investasi yang paling bagus itu adalah gold atau Bitcoin. Nomor 1 Bitcoin ya. Bitcoin itu paling bagus. Nomor 2-nya itu gold, tapi gapnya sangat jauh. Ya, dari Bitcoin ke gold itu turunnya jauh banget guys. Jadi saya sih pastinya akan menyarankan orang-orang untuk mengamankan harta mereka di Bitcoin. Satu-satunya aset yang memiliki supply yang fix. Satu-satunya aset yang memiliki supply issuance yang selalu berturun tahun demi tahun. Gak ada aset lain yang seperti ini. Gitu. Gak ada aset lain yang deflationary sifatnya seperti Bitcoin. Begitu. Jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Yes, mungkin pembahasannya cukup dalam, tapi jika tidak paham silakan join Discord community saya, di mana teman-teman bisa Q&A dengan saya dan member saya yang lainnya yang sangat-sangat pintar ya. Anyways, like, comment, share, dan subscribe. Jika jangan lupa follow sosial media saya. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam dengan saya, silakan join ARK Online Class untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon. Silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Dan jangan lupa join Discord community saya, di mana saya suka sharing insight, analisa, tips, dan edukasi yang pastinya akan membantu trading dan investasi kalian semua. Thank you semua, sampai sini saja untuk video kali ini dan sampai jumpa.